Sunnah itu seperti itu. Nah, yang pertama jadi sumber hidayah atau sumber obat dari futur itu adalah sholat. Lain khafar rahman. Mereka merasakan rasa takut ini bakal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayyashudda basarahu ila syai'in. Ya, mereka ikat. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka takut matanya akan berpaling kepada sesuatu, menoleh kepada sesuatu. Mereka takut bakal ngobrol dengan diri mereka. Kita kan kalau sholat kadang-kadang terjadi dialog antara diri kita sendiri. Ya, kita bertanya kepada diri kita, kemudian kita jawab dewe. Tadi itu di mana ya? Caknya di sini. Itu namanya dialog dengan diri sendiri. Dialog dengan diri sendiri terkait permasalahan dunia. Takut para salaf dulu, para ulama dulu. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan tadabbur itu lebih mudah. Seseorang itu semuanya bisa tadabbur. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tadabbur bisa. Dia pernah disidang. Dia pernah dipanggil. Dia pernah menghadap pada seseorang, pimpinan dia, karena merasa salah. Karena melakukan kesalahan. Nah, dia pernah mengalami perasaan takut seperti itu. Nah, perasaan takut seperti ini bisa dia gunakan untuk tadabbur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala sedang mengerjakan salat. Sebagaimana Ali bin Zainal Abidin, Ali bin Husain Zainal Abidin. Cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau akan mengerjakan salat, sudah berwudu, maka beliau pucat takutan. Tatkala ditanyakan kepada beliau apa yang menyebabkan beliau takut, kata beliau, celaka engkau. Sudah wudu ini, kita ini bakal ngadep siapa? Sehingga muncul rasa takut. Kenapa itu? Karena sadar dosa. Nah, tatkala kita pernah punya pengalaman takut menghadap seseorang karena punya kesalahan, rasa takut seperti ini bisa kita gunakan untuk tadabbur dalam ketaatan. Sehingga semua musibah yang menimpa kita, itu intinya manfaat kepada kita kalau kita bisa menggunakan hal tersebut. Apapun bentuknya. Kalau kita merasa kesulitan, merasa kehausan, nah kita punya pengalaman haus. Para ulama menggunakan pengalaman haus mereka ini untuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka saat minum Zam-Zam, apa yang doanya? Mereka katakan, "Ya Allah, aku berharap di akhirat tidak kehausan." Doanya itu. Karena doa Zam-Zam itu tergantung niat yang minum. Semua hal yang kita lakukan di dunia ini, yang terjadi pada kita di dunia ini, itu semuanya bisa kita gunakan untuk tadabbur. Sekarang kita masuk kepada Al-Quran. Tadabbur tentang Al-Quran. Tadabbur tentang sholat sudah. Ya. Kemarin kita bahas. Ya. Bagaimana kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengagungkan Allah. Ya, sujud kita ingat Tuhan kita ingat kita nangis kepada Allah Subhanahu wa taala, kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sujud yang berkualitas. Qala rahimahullah di halaman 105 kali buku saya. Inna thawaba qira'atit tartili wa tadabburi ajalu wa arfa'u qadran. Sesungguhnya pahala membaca Al-Quran dengan tartil dan dengan tadabbur ajallu wa arfa'u qadran. Itu lebih agung dan lebih tinggi kedudukannya. Wa thawaba kathrati al-qira'ati aktsaru adadan. Sementara pahala seseorang yang membaca Al-Quran dalam jumlah yang banyak itu lebih besar pahalanya ditinjau dari kuantitas. Tadabbur Al-Quran itu lebih besar pahalanya dari sisi kualitas. Dari sisi kualitas itu lebih besar pahalanya. Membaca Al-Quran dengan banyak itu lebih besar pahalanya dari sisi kuantitas. Ini sering terjadi tatkala Ramadan. Orang bertanya, mana lebih utama membaca Al-Quran tamat
beberapa kali dalam Ramadan atau tamat sekali tapi tadabbur? Nah, itu jawabannya. Ya. Fal awwalu kaman tasaddaqa bi jauharatin 'azimatin. Orang yang membaca Al-Quran dengan tadabbur itu umpama seseorang yang sedekah dengan berlian, ya, yang sangat mahal. Au a'taqa 'abdan qimatuhu nafisatun jiddan. Atau dia membebaskan seorang budak yang budak ini harganya mahal. Kenapa budak ini harganya mahal? Kepandaiannya banyak. Karena harga budak di masa silam itu tergantung kemampuan. Kalau cuman bisa bersih-bersih, sekian harganya. Kalau budak ini bisa bikin ini pedang, bisa bikin kerajinan-kerajinan yang mahal harganya, secara nilai ekonomi kalau dijual tinggi, nah ini lebih mahal lagi harganya. Karena budak itu nyetor ke tuannya. Ya. Jadi budak itu dalam tradisi masyarakat sampai sekarang, budak itu ditetapkan oleh tuannya sebulan nyetor sekian. Nah, dia memiliki kemampuan nyetor sekian karena punya keahlian. Ya. Makanya yang bunuh Umar, Abu Lu'lu'ah, itu kan ngadu ke Umar. Bahwasanya Al-Mughirah bin Syu'bah menetapkan standar setoran untuk dia tinggi sekali. Ya, ngadu di Pandai Besi. Abu Lu'lu'ah bikin senjata. Al-Mughirah ngomong kepada Umar bin Khattab, kata Umar, pokoknya non-muslim tidak boleh ada yang tinggal di tanah suci. Mekah, Madinah tidak ada yang tinggal non-muslim. Itu kebijakan Umar bin Khattab. Kemudian Al-Mughirah bin Syu'bah ngomong, Amirul Mukminin, budak saya ini, Abu Lu'lu'ah ini memiliki kemampuan untuk membuat senjata. Sehingga keahlian dia ini bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Saya minta tolong kecuali dia tidak keluar. Kecuali Abu Lu'lu'ah. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Umar sudah bikin peraturan, tapi tetap ada satu yang tidak. Dan doanya Umar jangan sampai dia mati di tangan seorang mati syahid. Mati syahid, artinya dibunuh oleh orang non-muslim. Doa Umar bin Khattab makbul. Kemudian dikabulkan permintaannya ini. Nah, Abu Lu'lu'ah ini ngadu pada Umar. Bahwasanya tuannya ini, Al-Mughirah bin Syu'bah, menetapkan setoran tinggi sekali. Apa komentar Umar? Sabar. Cuman. Tapi Umar bin Khattab ngomong ke Al-Mughirah bin Syu'bah. Cuman Abu Lu'lu'ah kesel. Kan dia mau sabar. Kan dia mau sabar, Bay. Itu diantara latar belakang kenapa Abu Lu'lu'ah itu membunuh Umar bin Khattab. Nah, budaknya mahal, balik sini lagi ya. Jadi budak mahal. Wasani kaman tasaddaqa bi'adadin katsirin minad darahim. Sementara orang yang kedua yang baca Al-Qur'annya banyak, itu seperti seseorang yang bersedekah dengan sejumlah dinar yang banyak. Yang tadi batu mulia, permata, berlian, mahal. Sedekahnya sekian. Nah, ini kalau ditinjau dari sisi uang, uangnya banyak. Uangnya banyak. Jumlahnya lebih banyak. Au a'taqa 'adadan minal 'abid qimatuhum rakhisah. Atau seolah-olah membebaskan beberapa orang budak yang harganya murah. Tadi membebaskan satu tapi harganya mahal. Yang ini bebaskan banyak, harganya murah. Ya. Bisa sama. Bisa disama, bisa jadi lebih banyak yang lain, tergantung. Qala Ibnu Hazm rahimahullah, man jahala ma'rifata fadaili falya'tamid ala ma amara bihi Allah ta'ala wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fa innahu yahtawi ala jami'il fadail. Siapa yang tidak mengetahui keutamaan-keutamaan, maka hendaknya dia bersandar kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam perintahkan.
Karena semua perintah Allah dan Rasul-Nya itu mencakup semua keutamaan-keutamaan. Dan terdapat riwayat sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala man arada al-ilma falyuthawwir al-Qur'ana. Siapa yang menginginkan ilmu, maka hendaknya dia bongkar-bongkar Al-Qur'an. Fa inna fihi ilmal awwalin wal akhirin. Karena dalam Al-Qur'an itu terdapat ilmu mendasar dan ilmu yang mendalam. Maksudnya adalah liyunakkir anhu wa yufakkir fi ma'anihi wa tafsirihi wa qiraatihi. Hendaknya seseorang serius dalam memikirkan makna-maknanya, tafsirnya dan membacanya. Jadi Al-Qur'an itu tatkala seseorang membaca Al-Qur'an, mencari apapun dia, nilai hidayah dalam Al-Qur'an, maka dia pasti dapat. Ya, dicari dari Al-Baqarah sampai An-Nas, dibongkar-bongkar, diulang-ulang, baca-baca ini, dia akan dapat pelajaran dalam bentuk apapun. Baik ilmu yang mendasar maupun ilmu yang mendalam. Dan ilmu yang lebih mendalam lagi adalah ilmu tentang perumpamaan. Al-amthal fil Quran. Ya, dalam Al-Quran itu terdapat amthal, permisalan-permisalan. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak mencontohkan permisalan-permisalan dalam Al-Quran. Sebagaimana para ulama mengatakan, dan itu bisa dipahami oleh sebagian orang, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma yaqiluha illal alimun. Tidaklah seseorang yang mampu untuk mentadabburinya, memahaminya, kecuali orang-orang yang berilmu. Sehingga sebagian ulama tatkala ada ayat-ayat yang dia memberikan permisalan tapi tidak mampu untuk menangkap permisalan tersebut, mereka bersedih. Ya. Dan pernah saya sampaikan tentang permisalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sering Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan permisalan dengan hujan. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, aw qasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, ya. Fihi ra'dun wa barq, fihi dhulumat. Di dalam hujan tersebut terdapat kegelapan. Wa ra'dun wa barq, terdapat gemuruh, halilintar dan barq, kilat. Yaj'alu asabi'ahum fi adhanihim, sehingga membuat orang-orang yang mendengar halilintar tadi ketakutan, mereka tutup telinga mereka dengan jari-jari mereka. Ya. Hadzarul maut, mereka takut mati. Wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah Subhanahu wa taala meliputi orang-orang yang kafir. Nah, ayat ini paham dan Allah memberikan permisalan hujan, atau seperti hujan, kata Allah. Di dalam hujan itu ada kegelapan, di dalam hujan itu ada halilintar, di dalam hujan ada petir dan kilat. Ngapa Allah cerita hujan? Ya. Dan kita tahu hujannya itulah. Dan ini permisalan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah menjelaskan, di antara Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan hujan itu ibarat ilmu. Al-Quran, hidayah, kebenaran, itu hujan yang turun dari langit. Yang turun dari langit. Kemudian dalam hujan tersebut terdapat kegelapan. Dalam Al-Quran terdapat kegelapan. Kok bisa dalam Al-Quran terdapat kegelapan? Dan para ulama menjelaskan kegelapan di sini maksudnya adalah kegelapan bagi orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik tidak 100% yakin dengan kebenaran Al-Quran. Fihi dhulumat. Dan nangkap mereka hidayah yang disampaikan oleh Al-Quran. Wa ra'dun wa barq. Dalam Al-Quran, dalam kebenaran yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat halilintar, terdapat petir. Sehingga orang-orang ketakutan mendengarnya, dia tutup telinganya. Itulah perumpamaan. Orang-orang yang takut mendengar larangan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita ceramai, misal antum
ceramah di kalangan tempat-tempat kerja yang basah. Kan tidak kata atap ya basah. Atau banjir lah gitu, sampai banjir. Kita jelaskan tentang suap menyuap. Kita jelaskan tentang korupsi. Laku dah itu. Tidak laku. Bagi mereka itu petir. Bagi mereka itu halilintar. Tapi kalau kita jelaskan tentang fikih, sholat. Senang tak mereka? Senang. Ya, masih senang mereka jelaskan. Kita ganti tema tentang suap menyuap haram. Korupsi haram. Nabi SAW pernah mengatakan ada seseorang yang berjihad dan dia mati di medan jihad. Kemudian dia korupsi burdah sebelum dibagikan. Dan gara-gara itu kata Nabi SAW dia diazab di neraka. Burdah, Pak, kain buru. Kain kecil, kain tidak mewah. Yang dia korupsi. Dengan amalan hebat yang dia kerjakan. Jihad. Mati di medan jihad. Apa kata Nabi SAW? Menghalangi dia masuk surga. Kata Nabi SAW, jangan sampai aku ketemu kalian nanti di akhirat. Kalian membawa onta yang melengu. Kalian bawa sapi yang melengu. Kalian bawa kambing yang mengembek. Gara-gara kalian korupsi. Apa perasaan orang ini? Tatkala Nabi SAW sudah mengingatkan, jangan sampai aku ketemu kalian, aku lihat kalian bawa aja itu. Ketemu Nabi bawa aja itu. Apa yang dikatakan Nabi kepada dia? Apakah orang-orang ini berpeluang dapat syafaat? Ini kita bawa ke kantor yang basah tadi. Tidak diundang wong lagi. Fihi dzulumat. Petir bagi mereka. Takut mereka dengar itu. Kita bercerita tentang amanah, tentang kejujuran. Apa kata mereka? Aduh, apong jujur zaman sekarang. Ada apa orang bersih zaman sekarang? Karena mereka lingkungannya seperti itu. Circle mereka seperti itu. Sehingga siap mereka kenal orang seperti itu, kenal orang seperti itu, kenal orang seperti itu. Dia dikepung dengan orang seperti itu. Sehingga tatkala kita jelaskan tentang amanah, tentang kebersihan, harta yang halal, bagi dia tidak mungkin. Aku sudah ketemu orang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tatkala cerita seperti itu tentang harta yang halal, mana mau mereka dengar. Kita cerita tentang tauhid. Kita cerita tentang memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah masyarakat yang senang sajen. Petir itu bagi mereka. Ya. Makanya Al-Qur'an dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia itu seperti hujan, membawa kehidupan. Demikianlah Al-Qur'an membawa kehidupan kepada ruh. Tapi dalam kehidupan tersebut yang dibawa Al-Quran bagi sebagian orang, itu bagikan petir. Ya. Nah, pelajaran-pelajaran seperti ini akan kita dapatkan tatkala fal yuwarith Al-Quran. Tatkala kita bongkar-bongkar, kita bongkar-bongkar Al-Quran itu ada pelajaran seperti itu. Oh, ternyata ayat ini berkali-kali aku baca dalam surah Al-Baqarah, maksudnya itu. Nah, berkali-kali kita namat Al-Quran, kita baca surat ini menjelaskan tentang hujan, petir, apa. Dan kita tangkap pesannya. Apa kita pesan ini? Kemudian pesan seperti ini lagi lain. Kita lihat ada orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk Islam dengan apa? Baca surat Al-Ikhlas. Kita selama bolak-balik baca surat Al-Ikhlas, tidak dapat kesan apapun. Tapi orang mampu mengubah ideologi dia dengan membaca 4 ayat. Baca 4 ayat. Diubahnya. Sesuatu yang paling fundamental dalam kehidupan dia. Sesuatu yang paling tidak mudah diubah dalam kehidupan seseorang. Dengan 4 ayat. Kata dia mengatakan, ada saya baca kisahnya. Saya tidak pernah mendapatkan
pesan-pesan tentang ketuhanan sekuat ini. Tuhan itu dideskripsikan dengan pesan 4 singkat ini, tapi kuat sekali maknanya. Demikian juga ada seseorang masuk Islam gara-gara baca Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fi. Ya. Alif Lam Mim, inilah kitab yang tidak ada keraguannya di dalamnya. Langsung dia ngomong, ini firman Tuhan. Kita bolak-balik baca itu. Tidak muncul keyakinan seperti itu. Ini seorang profesor. Dia mengatakan, sehebat apapun ilmuwan yang pernah saya baca karya tulisnya, dia akan menyampaikan muqaddimah di bukunya bahwa tulisan ini, penelitian ini tidak lepas dari kesalahan. Oleh karena itu diharapkan bagi pembaca untuk memberikan masukan dan kritik. Seahli apapun orang di bidangnya akan memberikan muqaddimah seperti itu. Nah, ini muqaddimah kitab ini kitab tidak ada keraguan dalamnya. Jangankan kesalahan, yang ragu pun tidak ada. Sehingga dia punya kesan, ini firman Tuhan. Nah. Dan banyak lagi pelajaran-pelajaran tentang kehidupan dalam Al-Quran, banyak. Dari setiap kisah-kisah yang kita dapatkan. Dari setiap ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, semuanya itu mengandung manfaat. Sehingga tidak ada sesuatu yang dikategorikan sebagai sesuatu yang tidak manfaat Allah tulis dalam Al-Qur'an. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan jenis kayu tongkat Nabi Musa, tidak sebutkan oleh Allah. Kenapa? Tidak berdampak hidayah. Sehingga tidak ada kebutuhan di situ untuk menyebutkannya. Ya. Anjing Ashabul Kahfi. Jenis apa dia? Dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tidak memiliki muatan hidayah. Ya. Penyebutannya di situ. Sesuatu yang sia-sia Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari kitabnya. Nah, kalau semuanya bermanfaat, setiap kata dalam Al-Quran dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya mengantarkan kepada jalan hidayah, dan kondisi kehidupan kita ini beda-beda. Permasalahan yang kita hadapi itu beda-beda. Artinya, semua permasalahan yang beda-beda, kondisi kehidupan yang beda-beda, itu semua akan mendapatkan hidayah dalam Al-Quran. Sehingga tatkala orang benar-benar baca Al-Quran dengan tadabbur, dengan tafakkur, pasti dia dapat ilmu yang mendasar dan ilmu yang mendalam. Pasti. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, fatadabbar al-Qur'ana in rumtal huda. Tadabburilah Al-Qur'an kalau engkau menginginkan hidayah. Fal ilmu tahta tadabburil Qur'an. Dan ilmu itu semuanya berada dalam tatkala seseorang mentadabburi Al-Quran. Qala Al-Wazir Ibnu Hubairah. Ini ulama Hanbali. Ibnu Hubairah seorang ulama Hanabilah. Dan dia disebut Al-Wazir karena dia seorang menteri. Jadi ulama itu biasa kadang-kadang disebut dengan profesinya. Ya, artinya para ulama itu mencari nafkah bukan dari jual agama. Ya. Mereka nafkah pokoknya adalah dari penghasilan mereka. Walaupun mereka kadang-kadang digaji oleh istana. Ya, dengan gaji yang besar, terutama zaman Abbasiyah, termasuk Imam Malik rahimahullah. Allah gajinya luar biasa, digaji oleh Abbasiyah. Ada Imam Az-Zahabi. Kenapa beliau disebut Az-Zahabi? Karena bapak beliau itu penjual emas. Zahab. Zahab kan emas artinya. Ya. Kemudian beliau juga jadi penjual emas. Kemudian Imam Al-Barbahari. Al-Barbahari itu satu tumbuhan dari India. Kemudian dia jual. Sehingga terkenal dengan Barbahari.
Artinya tidak tercela seorang ulama, seorang ustadz, seorang kiai itu punya profesi, punya usaha, punya bisnis. Ya. Itu kehidupan dia. Itu justru terhormat. Artinya tatkala antum punya cita-cita, anak antum ini dikader jadi dai, itu antum bekali dengan kemampuan mencari nafkah. Sehingga dia nanti tatkala jadi dai tidak tumbuh, tidak mengandalkan umat, tidak mengandalkan harta umat untuk menghidupi dirinya. Itu kesan yang kita tangkap dari perjalanan para ulama. Biasa para ulama digelari dengan bisnis dan usaha mereka. Nah, ini digelari al-wazir, menteri. Min makaidi syaitan, di antara bentuk tipu daya setan, tanfiruhu ibadallahi min tadabburil Qur'an. Ya. Setan itu membuat lari para hamba-hamba Allah dari mentadabburi Al-Qur'an. Li'illati annal huda waqi'un inda tadabbur. Kenapa? Dibuat setan membuat kita itu tidak tadabbur Al-Qur'an karena setan paham bahwasanya hidayah Al-Qur'an itu terletak pada tadabburnya. Ya. Fayaqulu hadhihi mukhataratun. Ini sesuatu yang sangat beresiko kalau sampai seorang hamba tadabbur. Hatta yaqulal insanu ana la atakallamu fil Qur'ani tawarru'an. Sampai seseorang dibuat oleh setan, aku tidak berani kalau ngomong soal Al-Qur'an. Dan dia menganggap itu bentuk waro', bentuk kehati-hatian. Aku tidak berani nyantum ke ayat. Aku tidak berani bawa ke dalil. Terlalu tinggi. Ilmu aku belum sampai, padahal bisa. Ya. Wa fi hadza bayanu khata'a man hasara tadabburil Qur'an ala ahli ilmi. Dari sini kata beliau, penulis di sini Syekh Ahmad Nasir At-Tayyar, beliau mengatakan di sini terletak kesalahan bagi sebagian orang yang mengatakan bahwasanya tadabbur Al-Qur'an itu hanya terbatas pada orang berilmu saja. Ya. Bal tadabburul Qur'an wajibun ala kulli muslim. Tadabbur Al-Qur'an itu wajib bagi setiap muslim. Wa ammal istimbat fahuwa khasun bi ahli ilmi. Adapun istimbat mengeluarkan hukum itu baru tugas para ahlul ilmi. Sehingga kita semua dengan kemampuan kita masing-masing bisa tadabbur Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mudah. Mudah untuk dihafal, mudah untuk ditadabburi. Lihat tadi, orang barat, orang non-muslim. Orang non-muslim. Bukan Islam sejak kita dari lahir. Baca Al-Quran. Dia mampu tadabbur sehingga masuk Islam. Kemudian kita mengatakan kita tidak mampu tadabbur, itu tipu daya setan. Kemudian orang mengatakan, kalau kau nak tadabbur, kau butuh ilmu ini, ilmu ini, ilmu ini, ilmu ini. Itu juga tipu daya setan. Kalau engkau mau istimbat hukum, baru kau butuh ilmu ini, ilmu ini, ilmu ini, ilmu ini. Kau butuh bahasa Arab, butuh usul fikih, usul tafsir, usul hadis. Baru kau butuh. Untuk mengeluarkan hukum dari ayat ini, bahwasanya demikian dan demikian haram. Itu butuh ilmu. Tapi untuk tadabbur, semua orang bisa. Oleh karena itu antum boleh baca terjemah Al-Quran untuk tadabbur. Ya. Jangan takut antum merasa nanti, aku salah paham. Ya. Al-Quran itu adalah kitab hidayah. Dan namanya kitab hidayah di antara karakteristik bahasa Al-Quran, dia lugas. Dia to the point. Bahasa-bahasa Al-Quran tidak bertele-tele. Untuk mengatakan sesuatu ini boleh, Al-Quran tidak muter-muter. Boleh langsung. Ya. Mengatakan ini mulia, tidak muter-muter.
Bahasa-bahasa hidayah, bahasa petunjuk. Antum lihat rambu-rambu lalu lintas. Itu udah poin. Dilarang parkir, P dicoret. Paham antum? Larang parkir. Lampu merah, paham antum? Merah tidak boleh jalan. Udah poin. Sehingga semua orang paham. Yang butuh udah paham. Tengok lampu hijau, jalan. Itu bahasa hidayah. Cuma kalau bahasa hidayah itu multi tafsir. Lampu merah ini. Agak dulu ini. Gawat. Ya. Sehingga tidak semua ayat dalam Al-Quran mutasyabihat. Ya, ada ayat yang terus terang langsung dan itu banyak. Itulah bahasa hidayah. Ya. Oleh karena itu bagi waktu, ya, bagi antara membaca Al-Qur'annya dengan baca terjemah. Baca terjemahnya itu. Kan biasanya dalam Al-Qur'an terjemah itu ada 2 tali kan? Ya, ada 2 tali. 1 tali disediakan untuk antum baca Arabnya, 1 tali disediakan untuk antum baca terjemahnya. Jangan antum butuh baca terjemah pas pengen tahu. Baca. Sehingga antum tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam kitab suci ini. Dengan keterbatasan yang kita miliki. Mau nunggu bisa bahasa Arab, belajarnya panjang. Lanjut tahu nih. Belajarnya butuh proses. Ini baru bahasa basic. Ya. Baru tamat 1 kitab, 2 kitab sederhana, antum baca Al-Quran. Itu bahasa tinggi. Butuh lebih lama lagi. Kalau udah males, ditambah males, sampai mati tidak baca terjemah. Kalau nunggu bahasa Arab, coba dimulai dari sekarang. Ya, kita baca terjemah Al-Quran. Ini 7:30 belum azan? Hah? Belum memang? Ah, sudah itu. Yuk. Ya, kita lanjut nanti pada Isya insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.
Waqad qala Allah Ta'ala wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dan telah kami mudahkan Al-Qur'an itu lidzikri. Ya. Untuk menjadi az-zikr, yakni ay sahalanahu lifahmin wal itti'adh, yaitu Al-Qur'an itu sahalnahu lil fahmi. Kami mudahkan Al-Qur'an untuk dipahami dan untuk dijadikan nasihat. Jadi tatkala kita mencari nasihat dalam Al-Qur'an, itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. At-Tahir Ibn Ashur rahimahullah mengatakan, beliau seorang ulama kontemporer dan disebut ulama maqasid, ulama yang paham tentang maksud-maksud bahasa, ahli bahasa dari Tunisia. Al-yusru maksudnya ada as-suhulatu, kemudahan, wa adamul kulfati fi tahsilil matlubi min syai'in. Pengertian al-yusru seperti kata Allah, wa laqad yassarna. Ya. Katanya yusrun. Dan telah kami mudahkan. Yusrun apa? Yusrun maksudnya mudah. Adamul kulfah. Tidak ada beban bagi seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dari sesuatu. Ya. Untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, itu yusrun dari Al-Quran, yusrun. Dia pengen hidayah, dia pengen nambah iman, dia pengen takut tentang neraka, dia pengen berharap tentang surga, dia pengen mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia pengen yang demikian, tawakal, pengen ini, pengen mudah, yusrun semuanya. Al-Quran. Makanya sebagian sahabat, sebagian para ulama dan orang-orang soleh di zaman dulu yusrun. Dalam kesempatan apapun kadang-kadang perasaan tadabbur itu lewat. Sampai mereka dalam minum. Ya. Disebutkan dalam satu riwayat, syariba Abdullah ibn Umar ma'an baridan. Suatu ketika Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma pernah minum air yang segar. Apa yang terjadi pada beliau tatkala beliau minum air yang segar? Washtadda buka'uhu. Beliau menangis dengan sekencang-kencangnya. Beliau nangis dengan tangisan yang serius. Faqila ma yubki, apa yang membuat Anda menangis? Faqala dzakartu ayatan min kitabillah, aku teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa hila bainahum wa baina ma yashtahun, dan pada hari itu terhalangi untuk mereka segala sesuatu yang mereka inginkan. Ya. Fa'araftu anna ahlan nar la yashtahuna syai'an. Ya. Dan aku mengetahui persis penduduk neraka itu bagaimana keinginan mereka terhadap sesuatu, syahwatuhumul ma'al barid, terhadap air yang segar. Ya. Sesuatu kenikmatan apapun yang mereka paling inginkan penduduk neraka itu air yang segar. Karena penduduk neraka, tatkala mereka di padang mahsyar dalam kondisi haus, 50.000 tahun, Pak, di mahsyar itu. Qoma, berdiri. Tidak ada orang di padang mahsyar duduk. Berdiri 50.000 tahun, nunggu. Matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah itu minum dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penduduk neraka minum air panas. 50.000 tahun tidak minum, nemu air, airnya panas. Dan mereka haus dalam kondisi mau tidak mau harus minum. Mereka minum putus ususnya. Ya. Sehingga Abdullah bin Umar itu ingat,
Yang paling diinginkan oleh penduduk neraka di antara kenikmatan adalah air. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf. Apa kata penduduk neraka di surah Al-A'raf ayat 50? Afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Tolong berikan kami air atau sebagian saja yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada kalian. Dalam surah Al-A'raf dijelaskan bahwasanya ada satu tempat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala penduduk surga dan penduduk neraka itu bisa ketemu. Antum bisa baca surah Al-A'raf. Ya. Nah, tatkala ketemu itulah penduduk neraka mengatakan afidu alaina minal ma'. Berikan kepada kami air. Itu yang pertama kali mereka minta. Abdullah bin Umar tahu itulah keinginan yang mereka paling inginkan. Ya. Yang paling mereka inginkan adalah air. Ya. Atau sebagian apapun yang kalian rezekikan, yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Ya. Kata Allah, kata penduduk surga apa? Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Ya, tidak akan dapat kalian kenikmatan itu sampai ada yang mengatakan onta, jamal di sini, sampai onta itu masuk ke lubang jarum. Ada yang menafsirkan lagi jamal di sini adalah tali kapal. Ya, sampai tali kapal masuk ke lubang jarum. Artinya tidak mungkin. Ya. Kalian hari tidak mungkin mendapatkan ini. Nah, Abdullah bin Umar tadabbur. Ya, artinya tadabbur sesuatu yang mudah. Teringat dengan sesuatu bisa berpengaruh pada jiwa seseorang. Ya. Apalagi kalau dia memiliki latar belakang keilmuan. Demikian juga Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Suatu malam beliau pernah membaca surat dalam salatnya, surat Al-Lail. Wal laili idza yaghsha. Tatkala sampai firman Allah Subhanahu wa taala, fa anzartukum naran talazza. Kata Allah. Dan aku telah mengingatkan kalian tentang api yang menyala-nyala. Nangis Umar bin Aziz. Tatkala baca ayat ini jadi imam. Dia mau lanjut lagi tidak bisa. Karena pengaruh tangisnya. Akhirnya diulang dari awal. Untuk menenangkan diri. Diulang lagi wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, terus sampai fa anzartukum naran talazza. Dia nangis lagi. Dan tidak mampu akhirnya dirukuk. Nah, itu diantara bentuk tadabbur dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala milik kata tadi yusrun untuk mengungkapkan saking mudahnya tadabbur. Bukan Allah subhanahu kata sahlun. Kemudian di catatan kaki di situ sebutkan di catatan kaki nomor 2, wa dzaba ba'du ahlul ilmi ila wujubi tadabburil Qur'an. Sebagian para ulama tadi Az-Zarkashi mengatakan tadabbur itu membaca Al-Qur'an tanpa tadabbur hukumnya makruh. Sebagian ulama yang lain mengatakan tadabbur itu hukumnya wajib. Qala Al-Qurtubi rahimahullah fi tafsirihi, di antaranya Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan afala tatkala menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala afala yatadabbarunal Qur'an, mengapa mereka itu tidak mampu, tidak mau mentadabburi Al-Qur'an. Falau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an itu datang dari makhluk, dari selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya di dalam Al-Qur'an itu akan mereka jumpai banyak hal yang bertolak belakang. Ini halaman awal ngomong cek ini. Halaman tengah ngomong cek ini. Halaman terakhir ngomong cek ini. Ini bertolak belakang ini. Tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini abal munafiqin. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang munafiqin bil i'radi 'anit tadabburi fil Qur'an. Karena mereka tidak tadabbur terhadap Al-Qur'an. Tidak tafakkur terhadap ayat-ayatnya dan makna-maknanya. Wa dallat hadhil ayatu wa qauluhu ta'ala.
Sehingga kata beliau, ayat ini menunjukkan demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbarunal Qur'an, tidakkah mereka itu mentadabburi Al-Qur'an, am ala qulubin aqfaluha. Bahkan am di situ artinya bal, bahkan hati mereka itu aqfalun, terdapat kunci. Ya, terdapat kunci. Jadi aqfalun itu dari kata aqfalun, dari kata kuflun. Artinya gembok. Jadi hati itu kan ada ron. Ron itu noda hitam. Ada lagi Allah Subhanahu wa taala menyebut hati seseorang itu terkunci, tertutup. Tertutup ya. Pintu ditutup. Ada lagi Allah Subhanahu wa taala menyebut hati seseorang itu terkunci, digembok. Saking kotornya hati seseorang ini, Al-Qur'an yang mudah tadi itu tidak bisa dia tadabburi. Seandainya dia berada di hati yang kotor level ron, ya, ada noda-noda hitam di hatinya, masih mampu ditadabbur. Seandainya hatinya tertutup, masih mampu ditadabbur. Tapi seseorang yang tidak memiliki kemampuan tadabbur, itu orang itu sudah kuflun hatinya. Allah Subhanahu wa taala. Barang semudah ini tidak mampu jadi renungan untuk dia. Ini hati terkunci. Ala wujubi tadabbur fil Qur'an liyu'rafa ma'nahu. Dari sini kata Imam Al-Qurtubi artinya wajib tadabbur Al-Qur'an supaya orang ngerti maknanya. Ya. Karena Al-Qur'an itu fungsi utamanya adalah untuk ditadabburi. Karena banyak orang-orang penghafal Al-Qur'an itu belum tentu dia memahami maknanya, kemudian mentadabburinya. Ya. Dan para sahabat Nabi SAW itu tidak semua hafal Al-Qur'an. Makanya Abdullah bin Umar mengatakan, kalau ada seseorang yang hafal Al-Baqarah di tengah kami, itu hebat. Ya. Ada yang hafal Al-Baqarah di tengah-tengah kami yang hebat. Karena kami itu belajar 10 ayat. Paham, amalkan. Baru nambah 10 lagi hafalan. Paham, amalkan, nambah 10 lagi. Ini hafal Al-Baqarah dia. Ini orang hebat di tengah kami. Ya, sehingga kata mereka seperti itu. Kemudian catatan kaki yang ketiga mengatakan yastadillu ba'dun nasi bihadhil ayat ala tashilillahi ta'ala li hifdzil Qur'an. Ya. Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri. Telah kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk sebagai zikir. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang mudahnya Al-Qur'an itu untuk dihafalkan. Wa hadza laisa huwa ma'nal ayat bil mantuq. Wad-dalalatu awwaliyah. Dan ini bukan cuma sekedar teksnya saja dan bukan makna yang awal, bal yufhamu minhu annahu sahala lil hifzi. Bahkan Al-Qur'an itu bukan cuma mudah untuk diingat, ya, tapi juga untuk mudah dipahami, dihafal. Kama huwa sahula lil fahmi fahunaka talazumu bainal amrayn. Dan demikian juga Al-Qur'an itu mudah dipahami sehingga ayat ini walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an lidzikri, maksudnya mudah untuk dipahami dan mudah untuk dihafal. Itu maksud dari ayat. Kemudian di halaman berikutnya, kita agak loncat beberapa baris. Waqad nassallahu ta'ala ala dzalika fi qawlihi.
Dan demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa inna ma yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqin. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an itu dengan lisanmu litubashshira bihil muttaqin, untuk memberikan bisyarah. Bisyarah itu basyarun itu kulit. Basyarun itu kulit wajah. Sehingga nanti diartikan sebagai kabar gembira. Bisyarah itu kabar gembira. Makanya dalam bahasa wong lain bisyarah itu amplop. Karena dia bikin wong seneng. Ya. Jadi bisyarah itu kulit wajah. Kenapa disebut kulit wajah? Karena kulit wajah itulah yang mengekspresikan kebahagiaan. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Al-Qur'an itu kami mudahkan lewat lisanmu wahai Muhammad, litubashshira. Supaya orang kalau baca Al-Qur'an, dengar kabar dari Al-Qur'an, basyara mereka. Raut wajah mereka itu senang. Gembira mereka. Orang-orang bertakwa. Wa tunzira bihi qauman ludda. Dan Al-Qur'an itu sebagai peringatan bagi orang-orang yang menentang. Faman qara al-Qur'ana duna qasdin lil i'tibar wal itti'az wal fahmi wal amalu bih. Siapa yang membaca Al-Qur'an yang maksudnya tanpa tujuan untuk i'tibar, tanpa tujuan untuk memperoleh nasihat, tanpa tujuan untuk pemahaman dan mengamalkannya, faqad khalafa maqsud Allah Ta'ala fi inzali kitabihi. Maka orang ini menyelisihi tujuan dari Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an diturunkan tujuannya itu untuk supaya kita mengambil iktibar, mengambil pelajaran, mengambil nasihat, memahami, mengamalkannya. Siapa yang menjadikan Al-Qur'an sebatas cuman membacanya saja, dan amalan inilah yang dianggap sebagai bentuk amal bagi dia, maka dia menyelisihi tujuan diturunkan Al-Qur'an. Ya. Makanya hati-hati tatkala kita mempelajari ilmu tajwid sampai di titik kita memiliki kemampuan yang bagus hanya dalam tataran baca. Tanpa tujuan mengambil nasihat, tanpa tujuan memahami, tanpa tujuan untuk mengamalkannya. Kita telah menyelisihi tujuan dari diturunkan Al-Qur'an. Wa man lam ya'tabir bi ayatillahi fi kitabihi la ya'tabir bi ayatihi wa sunanihi fi khalqihi. Siapa yang tidak mampu mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, maka pasti orang tersebut tidak akan mampu mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang lain, dari sunnah-sunnah yang lain yang terjadi pada makhluknya. Kenapa demikian? Tadi, karena Al-Quran itu kompleks pelajaran. Ya. Umat-umat terdahulu yang berjaya, umat-umat terdahulu yang susah, tentang cerita-cerita para nabi, para rasul, para pembela kebenaran, seperti dalam surat Yasin. Bolak-balik orang baca surat Yasin. Dalam surat Yasin diantaranya terdapat kisah seseorang Wajah amin aqsal madinati rajulu yas'a. Dan datang orang yang di tengah kota, rajulu yas'a, wala yaqamit tabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutilah al-mursalin. Ya, ikutilah para rasul. Jadi di tengah, orang ini bukan rasul nih, tapi diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kisahnya dalam surat Yasin. Orang ini Allah Subhanahu wa taala kirim kepada Bani Israel di kampung ini 2 nabi. 2 orang nabi. Fa'azdasna bi thalithin, kata Allah. Kemudian kami tambah rasulnya jadi
3. Masih kafir. Ya. Satu kampung, 3 rasul. Masih kafir. Kemudian orang rajul min aqsal Madinah, datang seseorang dari ujung kota. Dia mengatakan, "Ya qaumi ittabi'ul mursalin." Wahai kaumku, ikutilah para utusan. Apa yang terjadi pada orang tersebut? Dibunuh. Ya, dibunuh oleh manusia. Itu kisah seseorang di tengah masyarakat. Artinya sepanjang jalan itu sepanjang jalan sejarah kehidupan masyarakat, ada orang yang berada di pihak kebenaran, ada orang berada di pihak kebatilan, pasti. Di kisah lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang memiliki pengaruh dalam keburukan. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kaum Nabi Saleh. Kaum Nabi Saleh. Apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada umat Nabi Saleh? Kaum Tsamud. Apa? Gara-gara berapa orang? 9. Yang membuat negeri itu turun azab secara merata di negeri itu cuma 9 wong. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun." Dan adalah di kota itu ada 9 orang saja. Ya. Yufsiduna fil ard, mereka berbuat kerusakan. Wa la yuslihun, dan tidak melakukan perbaikan. Ini pelajaran untuk kita. Artinya membuat negara itu bisa rusak, tidak butuh mayoritas. Ini 9 orang saja membacking kejahatan. 9 orang ini punya pengaruh, ngajak semua orang kufur kepada Nabi Saleh, habis. Udah banyak. Kalau orang tadabbur, misalnya orang-orang para pemegang kekuasaan tadabbur dengan ayat ini, ya, bahwa mereka bisa berpotensi besar merusak negara ini, ya, jadi pelajaran. Semua ada dalam Al-Quran. Kisah-kisah kehidupan seperti itu. Bisa, siapapun bisa tadabbur. Siapapun yang membaca Al-Quran, dia bisa mendapatkan pesan-pesan seperti itu. Nah, orang yang tidak mampu memahami kisah-kisah yang variasi seperti ini dalam Al-Quran, yang berkaitan tentang orang yang berada di puncak kekuasaan, orang yang di tengah, orang yang di bawah, orang lemah, orang kuat, semua ada. Kondisi apa ada. Tidak mampu tadabbur dengan kisah yang banyak dan yusrun tadi, bagaimana dia bisa mengambil pelajaran dari kehidupan yang terjadi di tengah dia. Yang kehidupan terjadi di tengah masyarakat itu belum tentu mampu mengambil pelajarannya. Karena mungkin itu berat. Karena orang tidak paham. Beda dengan bahasa Al-Quran. Sehingga di sini dikatakan dalam tafsir Al-Manar, ya, wa man lam ya'tabir bi ayatillahi fi kitabihi, siapa yang tidak mampu mentadabburi ayat-ayat Allah dalam kitabnya, la ya'tabir bi ayatihi wa sunanihi fi khalqihi, dia tidak akan mampu tadabbur, mengambil pelajaran dengan ayat-ayat Allah yang lain. Boro-boro dia ngambil pelajaran dengan minum banyu dingin tadi. Ya, boro-boro dia mengambil pelajaran ketika lihat matahari gerhana, malah dijadikan fotografi. Boro-boro. Tidak mampu dia. Boro-boro dia bencana alam. Gunung meletus. Nyata itu bencana alam. Ya. Difoto. Tanda kebesaran Tuhan. Dia udah takut. Ngomongnya itu. Captionnya. Ya. Halilintar. Lihat oleh dia. Oh, tanda kebesaran Tuhan. Tidak takut. Boro-boro. Ya, seseorang akan mampu untuk tadabbur. Dan tafsir Al-Manar ini adalah tafsir yang
merupakan hasil ceramah dari Syekh Muhammad Abduh. Ya. Kemudian dicatat oleh Syekh Muhammad Rashid Ridho dalam satu majalah. Ada rubrik tafsir, namanya majalah itu disebut majalah Al-Manar, sehingga dikumpulkan tafsir-tafsir itu jadilah tafsir Al-Manar. Dan majalah Al-Manar ini majalah yang fenomenal, ya, yang ditulis oleh Syekh Rashid Ridho, dicetak oleh beliau, disebarkan oleh beliau, mengubah dunia. Majalah. Ya. Majalah ini di Mesir tahun 20-an mungkin. Bisa sampai di Indonesia. Majalah itu sebar sampai ke Indonesia. Sehingga berdirilah Muhammadiyah, Persis. Ya. Gerakan-gerakan dakwah yang lain berdiri. Terinspirasi dengan majalah Al-Manar yang ditulis oleh Syekh Muhammad Rashid Ridho, dicetak oleh beliau sendiri, disebarkan oleh beliau sendiri. Bayangkan dulu tahun 65 itu koran di ibu kota sampai ke desa, sampai ke daerah seminggu. Ini tahun 20-an. Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Bahkan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, dari mana beliau semangat belajar hadis? Baca majalah Al-Manar. Tatkala melihat takhrij Al-Imam Al-Iraqi terhadap kitab Ihya Ulumuddin, Syekh sadar. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani jadi sadar pentingnya ilmu hadis gara-gara baca majalah, kemudian jadi muhaddis. Majalah, ikhwan. Insyaallah. Kita bisa bayang ke betapa besarnya pahala Syekh Muhammad Rashid Ridho. Sampai Muhammadiyah berdiri itu. Yang sekarang aset umatnya berapa? Memberikan kemanfaatan kepada umat berapa? Ya. Inspirasi demikian. Jadi artinya bisa jadi kebaikan itu kecil, ya. Mungkin antum ngajak orang untuk ke kajian. Kecil lah antum. Ngajak dia ke kajian ini. Kemudian orang ini menikah. Setelah nikah dia punya anak. Karena dia terinspirasi dengan kajian, anaknya dididiknya dengan baik, sesuai sunnah. Kemudian anaknya jadi dikader jadi ustadz. Nah, dikader jadi ustadz, akhirnya anak jadi ustadz kibar. Siapa yang kenalkan hidayah bapaknya? Antum. Melalui anaknya tadi, orang-orang dapat hidayah banyak. Ya. Jadi jangan remehkan kebaikan sedikit pun. Antum ajak orang kajian, antum WA, antum traktir baliknya dia, sehingga dia betah dengan kajian. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tahu buah keikhlasan kita. Allah Subhanahu wa taala takdirkan dari situlah jariah yang besar. Ya, sebagaimana pernah saya sampaikan bahwa kebaikan itu tidak dihitung dari jumlah, ya. Saya pernah sampaikan cerita Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah yang ngaji dengan Syekh Nasir As-Sa'di cuman dewean terakhir. Tapi lahir orang seperti Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan Syekh Muhammad Rashid Ridho termasuk seseorang yang menyebarkan buku-buku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebelum itu belum terkenal buku-buku beliau, dicetak oleh beliau. Sehingga sekarang terkenal. Buku-buku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, demikian apa yang bisa kita kaji mungkin pada kesempatan malam hari ini. Ya, target saya tadi selesai, bab ini ternyata tidak selesai. Ya, banyak syarahan. Apalah. Ya, kalau ada yang ingin sampaikan silahkan. Assalamualaikum. Saya ingin sekali tadabbur Al-Quran, akan tetapi saat membaca artinya terkadang suka mikir yang aneh-aneh. Kenapa harus begini, kenapa harus begitu, sehingga saya takut membaca artinya. Apa yang harus saya lakukan? Ya ngaji. Jadi kita ngaji itu adalah sebagai bahan untuk tadabbur. Bahan untuk tadabbur kita ngaji itu. Jadi ngajinya yang judulnya ngajinya tauhid.
Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keesaannya, misalnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Tuhan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Maha pengasih lagi Maha penyayang. Nah, itu bisa jadi tadabbur. Ya, dengan apa? Ya dengan kajian. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang. Di kajian-kajian tauhid dijelaskan bagaimana orang-orang musyrikin mengenalkan Tuhan-Tuhan mereka, misalnya. Antum lihat bagaimana orang-orang musyrik mengenalkan Tuhannya dengan ketakutan. Ya. Antum pernah lihat gerbang masjid? Yang gerbang itu gambar kepala bataring. Nggak pernah antum nemu aja itu. Tempat ibadah lain mungkin antum tuh aja itu. Masuk tempat ibadah, serem-serem gak lo? Kapan pameran Tuhan berjalan ini, Tuhan bawa pentungan. Serem-serem gak lo? Ya. Sehingga Tuhan-Tuhannya dikenalkan dengan ketakutan. Dalam kajian tauhid, misalnya antum melihat Allah Subhanahu wa taala menjamin takdir. Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta, tidak ada kesialan. Sehingga tatkala baca Al-Qur'an antum mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Antum paham? Jadi, oh iya. Kalau kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merasa tenang. Lewat tempat-tempat yang angker, kita tenang, ada zikirnya. Kita melihat kondisi-kondisi peluang kita bakal dimudaratkan oleh orang lain. Ada orang nak nyangka ke kau demikian. Kita sadar segala sesuatu ditetapkan oleh Allah, takdir tangan Allah Subhanahu wa taala. Mudarat menimpa seseorang itu terjadi atas kehendak Allah, bukan murni kehendak orang itu. Sadar gitu, lebih tenang gitu. Tatkala kita mendapatkan musibah, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini dapat ada pahalanya, ya sabar. Terus kita belajar seperti itu. Tatkala baca Al-Qur'an, tadabbur kita mampu. Jadi memang tidak langsung berhubungan. Ya, kajian-kajian seperti itu langsung berhubungan. Tapi berdampak tatkala kita membaca Al-Qur'an. Nah, bagi kita yang merasa takut, misalnya pertanyaan-pertanyaan bisa ditanya, bisa kita malah mestinya kita sikapi dengan proaktif ya, bukan reaktif. Apalah jelasnya bahasa sederhananya. Ada orang yang reaktif itu tatkala melihat sesuatu malah ditangkap dengan negatif. Kalau aku baca, kaki aku banyak tanya, lebih baik aku udah baca. Bagaimana kalau dibalik? Kalau aku baca, aku banyak tanya, aku jadi belajar. Itu kalau dibalik. Kalau aku baca, aku banyak tanya, jadi aku rajin pengajian. Nah, kalau baliknya macam mana? Kan bisa juga. Ini namanya proaktif. Yang reaktif tadi yang tadi. Bagusnya membaca Al-Quran yang tanpa arti dan membaca arti di Al-Quran yang ada artinya. Atau langsung membaca Al-Quran yang ada artinya. Boleh dua-duanya. Tapi kalau dikatakan yang afdol, yang tidak ada arti. Karena disebut mushaf. Disebut mushaf Al-Quran tatkala selain dari Al-Quran itu tidak dominan. Ya. Tidak dominan. Karena mushaf Al-Quran manapun, itu pasti ada non Al-Qurannya. Ambillah mushaf Madinah. Ada kata sambutannya. Percetakan Malik Fahad. Itu bukan Al-Quran. Artinya ada bagian yang bukan Al-Qurannya, tapi tidak dominan. Nah, sesuatu yang tidak dominan seperti ini, itu disebut mushaf Al-Quran. Yang kita perlu wudu untuk megangnya. Nah, saat haid, kalau saya pribadi lebih pendapat, tidak boleh memegangnya. Ya. Nah, adapun yang bukan mushaf Al-Quran, dia tidak dominan. Dominannya selain itu, terjemah. Ya, Quran terjemah itu lebih dominan terjemahannya dibanding wahyunya. Ya.
buku agama. Buku agama ada dalam ayat-ayat Al-Quran, tapi tidak dominan wahyunya. Ya, sehingga kalau dikatakan yang lebih utama, jelas membaca Al-Quran yang mushaf dibanding yang terjemah. Ya, Allah Taala alam. Ada lagi yang lain? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Ya, ya. Jadi seseorang yang membaca Al-Quran masih terbata-bata, tapi dia tadabbur boleh, tidak masalah. Sambil dia belajar. Ya. Menghafal. Menghafal. Dia menghafal boleh. Bahkan anak-anak itu boro-boro terbata-bata. Tidak kenal huruf hijaiyah. Anak-anak itu. Saking Allah Subhanahu wa taala mudahkan, wa laqad yassarnal Qur'an tadi, dan kami mudahkan Al-Qur'an untuk dipahami dan dihafalkan. Ya, anak-anak itu belum kenal huruf hijaiyah. Kalau kita tunjuk ini huruf apa? Alif tidak tahu dia. Tapi dia sudah hafal Al-Fatihah. Sudah hafal Al-Ikhlas. Sebagian juz amma sudah hafal. Allah mudahkan. Itu masalah. Sambil nanti seiring itu dia belajar. Karena menghafal itu adalah level belajar paling rendah. Ya, kalau antum ngomong ngafal sulit. Nah, ngafal itu level belajar paling rendah. Antum tidak butuh mikir untuk ngafal. Ya. Antum ulang-ulangi be. Al-Quran, antum ulang-ulangi. Tidak butuh antum sambil mikir. Antum cuma denger be. Sambil guling malah antum. Malah sebagian orang ada yang sambil nyopir. Dia ngafal juz-juz tertentu sambil nyopir. Saking tidak butuh mikir. Padahal konsentrasinya jalan. Tapi hafal. Karena Allah Subhanahu wa taala mudahkan ya untuk ngafal Al-Qur'an. Dijadikan oleh Allah proses belajar paling rendah itu ngafal. Baru pucuk ngafal itu memahami. Anak yang ngafal, anak kecil hafiz, antum tanya, paham enggak? Enggak paham. Itu tanya, hukum ini apa? Udah tahu, belum belajar aku. Lah, kau bolak-balik ngafal itu? Ya hafal. Undang-undang itu hafal ibaratnya. Al-Qur'an itu undang-undangnya. Undang-undang syariatnya. Hafal semua, bolak-balik ditanya. Ayat ini dari belakang ke depan ke belakang, hafal. Disuruh hukum ini apa? Level naik dikit pemahaman, tak bisa. Ya, makanya pucuk dikit menjelaskan. Ya, level-level artinya paling mudah. Artinya bisa. Silahkan kita menghafal Al-Qur'an ya, walaupun masih terbata-bata sambil belajar, sambil jalan. Kemudian yang kedua ya, Pak. Iya, termasuk itu juga, ya. Termasuk seseorang yang dia masih terbata-bata, kemudian dia bawa, kecuali misalnya salah, ya. Misalnya kalau terbata-bata ini maksudnya belum lancar mungkin, ya. Kecuali seseorang itu salah, soalnya berulang-ulang, ulang lagi, ini tidak boleh. Kalau sampai nemenian. Atau seseorang dia ragu ayat ini apa, ya, kelanjutannya apa, tapi miripnya ini, sehingga dia paksa lanjut ke dengan pemahaman ini mirip, ini tidak boleh dia ngarang namanya, ngarang Al-Quran deh. Caknya setelah ini yang cocoknya. Karena seingat aku alur ceritanya ini. Itu tidak boleh ya, haram ngarang.
Dan itu berat memang, kadang sebagian imam ya, hafiz disebut orang, kemudian dia ngimam tarawih ya. Kemudian dia tak ada hafal, kemudian dia karang. Ada 2 kata yang dia skip. Lanjut ke kata berikutnya. Ada yang seperti itu kadang-kadang. Karena udah enak ini, sudah diundang wong, dibayar ini. Ya. Ya, itu fitnah, di antara fitnahnya. Jadi kalau seandainya dia ngarang enggak boleh. Atau dia ulang-ulang lagi lebih baik dia ganti ayat yang lain. Ya, karena kita diperintahkan Qara ma tayassara minal Qur'an, dan bacalah yang mudah darimu dari Al-Qur'an. Atau kalau tidak mampu misalnya hafal, sudah buka mushaf. Ya, sholatnya sambil buka mushaf boleh. Ya, buka mushaf itu sebagaimana saya sampaikan kemarin, boleh mushaf Al-Qur'an nyanyian, boleh lewat HP. Ya, antum punya HP, buka, dan HP mungkin lebih simpel, bisa antum kantongi setelah habis rukuk, kantongi. Lagi baca Al-Fatihah, buka lagi. Tahu-tahu buka, oh ya. Karena pas muncul notifikasi ikut. Ya, boleh jadi. Ya, demikian mungkin apa yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita memperoleh hidayah dari 2 sumber hidayah yang utama, yaitu salat dan Al-Qur'an. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.